Tepat hari ini, Ketum PSSI Erick Thohir dan tim pelatih putuskan gelar laga uji coba akhir bulan Mei 2025 sebelum laga hidup mati versus Cina dan Jepang. Timnas Iran dipilih jadi lawan uji coba sebab mereka telah resmi jadi salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, jadi harapanku. Setelah dikonfirmasi, Ketum Erick Thohir rencanakan Timnas Indonesia jalani persiapan lebih panjang jelang 2 laga pamungkas grup C. Simak fakta sebenarnya di sini. Wah, kejutan besar super spesial. Laman resmi La Liga mendadak bikin heboh dengan posting Rizky Ridho yang tampil super impresif saat lawan Bahrain. Bahkan sampai bilang begini di hadapan publik, "Fans Garuda Auto gempar, benarkah ini pertanda kuat Ridho bakal segera abroad ke La Liga Spanyol? Klub mana yang sedang memantau?" Simak fakta mengejutkannya di sini. Benar-benar bikin bangga fans Garuda. FIFA resmi berikan penghargaan luar biasa kayak gini kepada fans Timnas Indonesia untuk koreo luar biasa pada laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Bahkan sampai putarkan anthem Piala Dunia FIFA dalam penghargaannya. Mantap betul lah ini. Semoga Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Amin. Kejutan besar bikin bahagia. Pemain keturunan Grade A Ryan Flamingo mendadak berikan perhatian khusus ke Ole Romenik yang sudah bela Timnas Indonesia. Publik auto heboh, apakah ini sinyal kuat Ryan segera jadi bagian dari skuad Garuda? Dan benarkah proses naturalisasi bisa cepat beres sebelum laga kontra Cina Juni mendatang? Simak fakta menggembirakannya di sini. Breaking news bikin geger. Pelatih Cina Branko Ivankovic dengan percaya diri belak-belakan yakin timnya bisa kalahkan Timnas Indonesia meski main di GBK. Publik auto geram, padahal alasannya di luar nalar dan gak masuk akal. Bisa-bisanya sudah sesumbar sebelum laga dimulai. Akankah skuad Timnas Indonesia bisa membungkam kesombongannya? Simak ulasan lengkapnya di sini. Auto gemparkan ASEAN. Media Malaysia gak bisa menyembunyikan rasa iri lihat 78.000 supporter pada GBK untuk dukung Timnas Indonesia. Sementara laga Harimau Malaya versus Nepal malah sepi banget, cuma ditonton 4.000 penonton saja. Kok bisa sejauh ini bedanya? Ini dia fakta sebenarnya yang bikin publik heboh. Bikin bangga fans Garuda. El Preman Justin Hubner tunjukkan nasionalisme luar biasa usai bawa Timnas Indonesia kalahkan Bahrain. Gak cuma sekadar menang, tapi juga buktikan loyalitasnya dengan gestur mengejutkan ini. Publik auto terharu dan semakin cinta dengannya. Seperti apa momen mengharukan tersebut? Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Tepat hari ini, Ketum PSSI Erick Thohir dan tim pelatih putuskan gelar laga uji coba akhir bulan Mei 2025 sebelum laga hidup mati versus Cina dan Jepang. Timnas Iran dipilih jadi lawan uji coba sebab mereka telah resmi jadi salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, jadi harapanku. Setelah dikonfirmasi, Ketum Erick Thohir rencanakan Timnas Indonesia jalani persiapan lebih panjang jelang 2 laga pamungkas grup C. Simak fakta sebenarnya di sini. Para pendukung Timnas Indonesia bisa jadi mendapat kabar menggembirakan, karena diharap Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama jajaran pelatih sepakat menggelar laga uji coba sebelum menghadapi Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai bagian dari persiapan super krusial, PSSI diharap mengundang Timnas Iran yang baru saja memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 untuk menjadi lawan tanding Timnas Indonesia di akhir Mei 2025 mendatang. Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret lalu.
Kemenangan ini menjaga asa Garuda untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan saat ini berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin dari 8 laga. Namun 2 laga terakhir kontra Cina dan Jepang menjadi penentu utama apakah timnas bisa mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, uji coba melawan Iran dinilai sangat penting agar tim Garuda lebih siap menghadapi lawan berat di 2 laga terakhir. Erick Thohir menegaskan bahwa persiapan panjang sangat dibutuhkan, terutama untuk membangun chemistry antar pemain yang sebelumnya menjadi sorotan. Insya Allah persiapan 5 dan 10 Juni kita akan coba cari waktu lebih panjang lagi, ujar Erick Thohir. Karena itu PSSI diharap berinisiatif mengadakan uji coba melawan Iran yang sudah terbukti sebagai tim kuat di Asia. Uji coba ini menjadi bagian dari strategi agar timnas Indonesia tampil lebih solid dan memiliki mental bertanding yang lebih kuat saat menghadapi Cina dan Jepang. 2 laga terakhir di grup C akan menentukan nasib timnas Indonesia. Saat ini Garuda tertinggal 4 poin dari Australia peringkat 2 dan 1 poin dari Arab Saudi peringkat 3. Peluang lolos masih terbuka baik melalui jalur runner-up langsung atau playoff putaran keempat. Dengan harapan menghadapi Iran sebagai bagian dari persiapan, timnas mungkin bisa tampil lebih siap, lebih percaya diri, dan lebih kuat untuk mengamankan mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Kini, harapan besar ada di tangan tim Garuda. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari supporter, impian tampil di Piala Dunia 2026 semakin dekat untuk diwujudkan. Wah, kejutan besar super spesial. Laman resmi La Liga mendadak bikin heboh dengan posting Rizky Ridho yang tampil super impresif saat lawan Bahrain. Bahkan sampai bilang begini di hadapan publik, fans Garuda Auto gempar, benarkah ini pertanda kuat Ridho bakal segera abroad ke La Liga Spanyol? Klub mana yang sedang memantau? Simak fakta mengejutkannya di sini. Akun Instagram resmi La Liga ikut merayakan kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Romenyi pada menit ke-24 setelah menerima umpan matang dari Marcelino Ferdinand. Sebagai bentuk apresiasi, La Liga mengunggah foto momen ketika Patrick Kluivert memberikan arahan kepada bek timnas Indonesia, Rizky Ridho. Dalam unggahan tersebut, mereka menulis, Patrick Kluivert memenangi pertandingan pertamanya sebagai pelatih timnas Indonesia. Kemenangan ini menjadi hasil positif pertama bagi Patrick Kluivert sejak ia ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebelumnya, Kluivert menjalani debutnya saat Indonesia menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney. Namun, pada laga tersebut, timnas Indonesia kalah 1-5. Dalam pertandingan melawan Australia, satu-satunya gol timnas Indonesia juga dicetak oleh Romenyi. Setelah menjalani 2 laga pada Maret 2025, timnas Indonesia kini berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin. Namun perjuangan skuad Garuda masih belum selesai karena masih ada 2 pertandingan sisa di bulan Juni yang akan sangat menentukan. Dari grup ini 2 tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Saat ini Jepang sudah memastikan diri lolos sebagai juara grup. Sementara itu tim yang finish di posisi ketiga dan keempat masih memiliki peluang dengan bermain di putaran keempat untuk memperebutkan sisa tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan 2 laga tersisa, timnas Indonesia harus meraih hasil maksimal agar tetap memiliki peluang untuk melanjutkan perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Benar-benar bikin bangga fans Garuda. FIFA resmi berikan penghargaan luar biasa kayak gini kepada fans timnas Indonesia untuk koreo luar biasa pada laga timnas Indonesia versus Bahrain. Bahkan sampai putarkan anthem Piala Dunia FIFA dalam penghargaannya. Mantap betul lah ini. Semoga timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Amin.
Kelompok supporter timnas Indonesia, La Grande Indonesia, kembali membuat gebrakan dengan koreografi luar biasa saat tim Garuda menghadapi Bahrain dalam putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu disambut dengan aksi supporter yang membuat merinding. La Grande Indonesia yang menempati tribun utara stadion membentangkan koreografi super besar bergambar Garuda dengan sayap terbentang lebar. Di bagian dada Garuda terdapat angka 45 yang merujuk pada tahun kemerdekaan Indonesia 1945. Di bawah koreografi itu juga tertulis Show Your Dignity, yang berarti tunjukkan harga dirimu, sebagai bentuk seruan semangat bagi para pemain timnas Indonesia. Atmosfer luar biasa yang diciptakan supporter, termasuk aksi koreo ini, membuahkan hasil manis bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda berhasil meraih kemenangan atas Bahrain berkat gol tunggal oleh Romani pada menit ke-24. Kemenangan ini membuat Indonesia mengoleksi 9 poin dari 8 pertandingan, tetapi masih berada di peringkat keempat Grup C. Ternyata, koreografi epik ini bukan sekadar hiasan, tetapi memiliki pesan yang mendalam. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, La Grande Indonesia mengungkapkan makna di balik koreo tersebut. Garuda terbang tinggi di atas langit, berlatar kartens piramid, berperisai batik, dan dada yang penuh semangat juang 45. Garuda menerkam Bahrain malam ini tanpa ampun, tanpa kasih. Mereka juga menyebut bahwa Garuda mengoyak burung bulbul, yang merupakan burung nasional Bahrain, sebagai simbol kemenangan Indonesia yang membuat lawan pulang dengan tangan hampa. Gelora Bung Karno malam ini benar-benar menjadi arena penghukuman bagi mereka. Setelah sukses dengan koreografi megah melawan Bahrain, La Grande Indonesia menjanjikan aksi yang lebih spektakuler saat timnas Indonesia menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 di GBK. Sampai jumpa di bulan Juni, kita jamu Tiongkok dengan lebih meriah. Jumpa kalian lagi di utara. Dukungan luar biasa dari supporter Garuda tentu diharapkan bisa kembali memberikan semangat bagi timnas Indonesia dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Kejutan besar bikin bahagia. Pemain keturunan Grade A Ryan Flamingo mendadak berikan perhatian khusus ke Ole Romanic yang sudah bela timnas Indonesia. Publik auto heboh, apakah ini sinyal kuat Ryan segera jadi bagian dari skuad Garuda? Dan benarkah proses naturalisasi bisa cepat beres sebelum laga kontra Cina Juni mendatang? Simak fakta menggembirakannya di sini. Ryan Flamingo, pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk PSV Eindhoven, menunjukkan perhatiannya kepada Ole Romanic yang saat ini membela timnas Indonesia. Ryan Flamingo diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari buyutnya yang berasal dari Jawa Suriname. Dalam sebuah unggahan di Instagram Story, Ryan Flamingo membagikan momen saat Ole Romanic membela timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret lalu itu berakhir dengan kemenangan untuk timnas Indonesia. Ole Romanic menjadi pahlawan dengan mencetak gol tunggal pada menit ke-24. Ryan Flamingo dan Ole Romanic memang memiliki hubungan yang cukup dekat. Mereka pernah bermain bersama di FC Utrecht selama musim 2023-2024. Sepanjang musim tersebut, Ryan Flamingo dan Ole Romanic tampil bersama dalam 17 pertandingan. Namun, pada Juli 2024, Ryan Flamingo pindah ke PSV Eindhoven, di mana ia kini bermain sebagai bek tengah. Sementara itu, Ole Romanic kini berkarir di Oxford United, klub yang bermain di divisi kedua Liga Inggris. Ia bergabung dengan klub tersebut pada Januari 2025, setelah sebelumnya bermain untuk FC Utrecht. Saat ini Ryan Flamingo belum memiliki caps untuk timnas senior Belanda, namun ia sudah bermain untuk timnas U21 Belanda. Pada jeda internasional Maret 2025, Ryan Flamingo masuk dalam skuad Jong Oranje dan tampil saat Belanda U21 menang atas Rumania. Meski begitu, kemungkinan Ryan Flamingo memperkuat timnas Indonesia cukup kecil. Pasalnya, darah keturunannya berasal dari buyut, sedangkan menurut regulasi FIFA, pemain yang ingin berganti federasi harus memiliki keturunan dari orang tua atau kakek neneknya.
Dengan situasi ini, kesempatan Ryan Flamingo untuk membela Merah Putih cukup sulit meskipun ia menunjukkan ketertarikan terhadap perkembangan timnas Indonesia. Breaking news bikin geger. Pelatih Cina Branko Ivankovic dengan percaya diri belak-belakan yakin timnya bisa kalahkan timnas Indonesia meski main di GBK. Publik auto geram, padahal alasannya di luar nalar dan gak masuk akal. Bisa-bisanya sudah sesumbar sebelum laga dimulai. Akankah skuad timnas Indonesia bisa membungkam kesombongannya? Simak ulasan lengkapnya di sini. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic mengungkapkan bahwa timnya masih memiliki peluang lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 meskipun peluang untuk lolos langsung sudah tertutup. Saat ini, Cina berada di peringkat terbawah grup C. Dengan 2 laga tersisa, mereka masih memiliki kesempatan mengejar tiket ke ronde keempat, tetapi harus menang di 2 pertandingan terakhir agar peluang tersebut tetap hidup. Cina tertinggal 3 poin dari timnas Indonesia yang kini berada di peringkat keempat. Untuk mengamankan tempat di ronde keempat, Cina harus menghadapi 2 laga krusial versus Indonesia dan versus Bahrain. Pelatih asal Kroasia ini tidak ragu untuk menargetkan kemenangan di kedua laga tersebut. Ia menegaskan bahwa sapu bersih kemenangan adalah satu-satunya cara bagi Cina untuk melanjutkan perjuangan menuju Piala Dunia 2026. 2 laga berikutnya di bulan Juni adalah kunci. Kami harus bertarung untuk kemenangan, ujar Branko Ivankovic dikutip dari Reuters. Tim asuhan Branko Ivankovic memiliki modal positif dalam menghadapi 2 lawan terakhirnya. Pada pertemuan pertama, Cina berhasil mengalahkan Indonesia 2-1 di Qingdao dan mencuri kemenangan 1-0 di markas Bahrain. Kemenangan di laga sebelumnya ini menjadi motivasi besar bagi Wu Lei dan kawan-kawan untuk mengulang hasil positif dan menghidupkan harapan lolos ke ronde keempat. Namun Branko Ivankovic tidak puas dengan hasil pertandingan melawan Australia dan Arab Saudi di laga sebelumnya. Cina mengalami 2 kekalahan yang memperumit posisi mereka di klasemen. Ini bukan hasil yang kami inginkan, kata Ivankovic. Australia tampil lebih baik di babak pertama dan mencetak 2 gol, sementara kami lebih baik di babak kedua, tetapi sayangnya kami tidak bisa memanfaatkan peluang, tambahnya. Auto gemparkan ASEAN. Media Malaysia gak bisa menyembunyikan rasa iri lihat 78.000 supporter pada 3 GBK untuk dukung timnas Indonesia. Sementara laga Harimau Malaya versus Nepal malah sepi banget, cuma ditonton 4.000 penonton saja. Kok bisa sejauh ini bedanya? Ini dia fakta sebenarnya yang bikin publik heboh. Pertandingan timnas Malaysia melawan Nepal dalam matchday pertama kualifikasi Piala Asia 2027 menyisakan cerita pahit bagi Harimau Malaya. Meskipun Malaysia berhasil menang 2-0 atas Nepal dalam laga yang digelar di Stadion Sultan Ibrahim Johor, kehadiran supporter sangat minim. Dari kapasitas stadion yang mencapai 40.000 kursi, hanya sekitar 4.000 penonton yang hadir untuk mendukung tim nasional mereka. Situasi ini kontras dengan suasana yang terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari yang sama saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga tersebut, stadion dipadati sekitar 78.000 penonton, menciptakan atmosfer luar biasa yang bahkan diakui oleh media Malaysia. Media Malaysia Berita Harian menyoroti minimnya dukungan supporter Malaysia dalam laga melawan Nepal dan menyebut kehadiran 4.000 penonton sebagai angka yang jauh dari membanggakan. Sementara itu, Stadium Astro, media olahraga lainnya di Malaysia, membandingkan suasana di Johor dengan euforia di SUGBK saat Indonesia menghadapi Bahrain. Mereka bahkan menggambarkan sorakan puluhan ribu supporter Indonesia sebagai petir yang menyambar permainan Bahrain, yang menunjukkan betapa besarnya dampak dukungan dari para penggemar. Kualifikasi Piala Dunia 2026 banding 78.000 penonton saksikan kemenangan Indonesia atas Bahrain, tulis Stadium Astro. Pemain ke-12 itu ternyata menjadi keuntungan bagi tim tuan rumah.
Setiap sentuhan pemain Indonesia disambut sorakan luar biasa, seolah-olah petir menyambar permainan Bahrain. Tak hanya dari segi dukungan supporter, level kompetisi yang diikuti Indonesia dan Malaysia juga sangat berbeda. Malaysia masih berjuang untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia 2027 dan harus menjadi juara grup agar mendapat tiket langsung ke turnamen yang akan digelar di Arab Saudi. Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia 2027 dan kini berjuang untuk sesuatu yang lebih besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia juga menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berhasil melangkah sejauh ini dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini semakin membuat publik Malaysia merasa iri melihat perkembangan pesat dan dukungan luar biasa yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Bikin bangga fans Garuda. El Preman Justin Hubner tunjukkan nasionalisme luar biasa usai bawa timnas Indonesia kalahkan Bahrain. Gak cuma sekadar menang, tapi juga buktikan loyalitasnya dengan gestur mengejutkan ini. Publik auto terharu dan semakin cinta dengannya. Seperti apa momen mengharukan tersebut? Simak fakta lengkapnya di sini. Justin Hubner menunjukkan semangat nasionalisme setelah memperkuat timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada jeda internasional Maret 2025. Sebagai bagian dari skuad Garuda, Justin Hubner ikut serta dalam rombongan timnas Indonesia saat bertandang ke Australia. Namun bek Wolverhampton ini tidak bisa bermain saat menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 karena akumulasi kartu kuning. Pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan untuk timnas Indonesia. Setelah laga ini, timnas Indonesia kembali ke tanah air untuk bersiap menghadapi Bahrain. Pada Selasa 25 Maret 2025, timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Justin Hubner kembali tampil dan dimainkan sebagai starter dalam laga ini. Ia bermain penuh sepanjang pertandingan dan membantu timnas Indonesia menang atas Bahrain berkat gol oleh Romani pada menit ke-24. Setelah pertandingan, Justin Hubner menyampaikan rasa bangganya bisa membela timnas Indonesia melalui unggahan di akun Instagramnya. Ia menegaskan bahwa dirinya selalu bermain dengan penuh semangat dan akan memberikan segalanya untuk Indonesia. Saya akan selalu bermain dengan penuh semangat dan kebanggaan, tulis Justin Hubner. Dan saya akan selalu memberikan segalanya yang saya punya ketika bermain untuk negara saya. Meskipun berhasil mengalahkan Bahrain, perjuangan timnas Indonesia masih berlanjut. Masih ada 2 pertandingan tersisa di grup C. Kemenangan di 2 laga ini sangat penting untuk menjaga peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin. Jepang sudah memastikan diri lolos sebagai juara grup sehingga Indonesia harus berjuang untuk posisi runner-up agar bisa lolos langsung. Namun jika finish di posisi ketiga atau keempat, timnas Indonesia masih memiliki kesempatan dengan bertanding di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Subhanallah Habibi. Ragnar Orabangoen tak bisa sembunyikan kebahagiaannya bisa jalani ibadah puasa di Indonesia. Ungkapan haru dan bangganya bikin fans auto terharu. Mantap banget Ragnar, semoga kebaikan ini berbuah manis dan bisa antar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Amin. Simak beginilah kata-kata Ragnar yang bikin meleleh. Penyerang timnas Indonesia, Ragnar Orabangoen merasa senang bisa menjalani ibadah puasa di tanah air. Ini merupakan kali kedua baginya menjalani Ramadan di Indonesia, setelah sebelumnya juga berpuasa di sini pada tahun 2024. Pada Ramadan tahun 2024, Ragnar Orabangoen pertama kali datang ke Indonesia untuk membela timnas dalam 2 laga melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, ia merasakan suasana puasa di Indonesia untuk pertama kalinya.
Setahun kemudian, pada Ramadan 2025, Ragnar kembali ke Indonesia untuk memperkuat timnas dalam laga melawan Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar mulai berpuasa di Indonesia sejak 21 Maret 2025. Selama 5 hari, ia mengaku menikmati suasana Ramadan di tanah air, bahkan tetap menjalankan ibadah puasa saat bertanding melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. "Ya, saya puasa dan saya sangat senang," ujar Ragnar. Ragnar merasa bahagia bisa menjalani sahur dan berbuka bersama rekan-rekan setimnya di Timnas Indonesia yang juga beragama Islam, seperti Hoki Caraka, Ramadhan Sananta, Septian Bagaskara, Nado Argawinata, Hernando Ari, Rizky Ridho, Pratama Arhan, dan Muhammad Ferrari. "Saya makan bersama teman-teman dan berpuasa bersama mereka," ungkap pemain keturunan Belanda Indonesia itu. Meskipun sedang berpuasa, Ragnar tetap menunjukkan sikap profesional sebagai pesepak bola. Ia berlatih keras menjelang laga melawan Bahrain dan hasilnya timnas Indonesia sukses meraih kemenangan lewat gol oleh Romani. Dalam pertandingan tersebut, Ragnar bermain sejak awal dan digantikan oleh Ricky Kambuaya pada menit ke-74. "Saya merasa baik dan senang bisa bersama teman-teman di bulan Ramadan. Ini jadi lebih mudah," kata Ragnar. Setelah menyelesaikan tugasnya bersama timnas Indonesia, Ragnar kembali ke Belgia untuk bergabung dengan klubnya FC Dender dan melanjutkan ibadah puasanya di sana. Meskipun harus kembali ke Eropa, momen puasa bersama timnas Indonesia tetap menjadi pengalaman yang berharga bagi Ragnar.